Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, Jabar juara, kudu menang. Bapak dan Ibu, dimanapun saudara-saudara berada, hari ini channel pembinaan keprestasian olahraga melalui virtual, melalui channel Gelora Prestasi Olahraga Jawa Barat, saya mewakili teman-teman pelaku olahraga dihadirkan seorang pimpinan keolahragaan Kota Cirebon, seorang wanita, seorang ibu yang tidak asing lagi di mata kita sekalian adalah saudara Ibu Wati. Terima kasih Ibu. Ini adalah channel pertama kami untuk bertanya sejauh mana apa yang dilakukan Ibu, apakah itu berkaitan dengan keolahragaan secara langsung maupun tidak. Dan saya sendiri ini dari channel keolahragaan mudah-mudahan menjadi bagian penting dalam rangka kiat-kiat menginformasikan Gelora Prestasi Keolahragaan. Yang pertama saya ingin menyampaikan terima kasih yang paling pokok Ibu dan yang lain-lain ya. Kita sepakat menyampaikan terima kasih kepada beliau dan juga selamat. Beliau sudah menjadi Ketua Umum KONI Kota Cirebon. Ini seorang wanita. Ini yang harus kita angkat. Ibu Wati, Yang pertama saya dengan teman-teman menyampaikan terima kasih. Yang kedua dari channel keolahragaan Gelora Prestasi Jawa Barat ingin bertanya yang mudah-mudah aja lah. Makanya Ibu nggak usah khawatir, pertanyaan tidak bisa jawab, tapi ini adalah bagian penting dari kami. Sebenarnya di benak Ibu itu ada apa sih kok kepingin benar memimpin keolahragaan? Naon kumaha Ibu lah itu. Ya kita dengar ya. Terima kasih Pak. Pertama saya ucapkan terima kasih kesempatan untuk bisa berbincang setelah pelantikan ini. Dia luar biasa sendiri untuk bisa berbincang dan berdiskusi mengenai KONI yang untuk kedua kalinya akan kita teruskan kepengurusannya Pak. Mudah-mudahan ini menjadi niatan kita semua para pengurus nanti untuk bersama-sama satu visi melanjutkan kepengurusan KONI ini. Adapun kiat-kiatnya atau apa sih yang ada di benak saya, kenapa mau ngapain gitu? Iya betul Ibu. Ya. Apa sih? Ya tentunya karena pertama rasa senang. Ya. Jadi rasa senang Ibu ya. Rasa senang jangan lupa ya. Rasa senang yang kemudian kita jadi menjiwai apa yang kita lakukan di dalam KONI ini. Ya ternyata banyak sekali manfaatnya selain untuk silaturahmi kita di usia-usia kita sekarang, juga seperti menghadapi anak sendiri Pak, para cabur ini. Ya sebenarnya segala dinamikanya kita berusaha untuk mengajak kompromi di situasi apapun. Ya targetan yang kita miliki itu memang amanah, tapi kita juga jangan melupakan situasi yang berkembang sehingga apapun pasti ada solusinya asalkan itu bisa disampaikan secara salurannya. Ya itulah sebenarnya kenapa keberadaan kami di KONI ini kepengennya sih terus aja Pak, karena ternyata silaturahminya luar biasa. Nah itu saudara-saudara sekalian, jadi yang pertama itu adalah menyenangkan Ibu ya. Kemudian yang kedua ternyata sederhana beliau ini, tidak banyak keinginan tetapi silaturahmi, kolaborasi dengan pihak-pihak lain menjadi bagian penting. Kalau bisa katanya ingin selamanya, itulah yang memang kita inginkan. Nah Ibu karena memang ada batasan durasi menjabat seperti apa, tapi saya ingin dari hal-hal lain Ibu. Memang Kota Cirebon menurut kacamata saya secara pribadi itu cukup dipandang dari sosio olahragaan. Kalau dulu kita mengatakan kota udang, kalau sekarang itu juga kota udang aja, tetapi bagaimana kota keolahragaan. Dengan sosio keolahragaan yang Ibu ketahui, kalau melalui referensi yang saya ketahui kan di Porprov kemarin cukup lumayan ya, kita menjadi 10 besar. Tapi saya bertanyanya bukan di situ, Bu. Ibu mengurus atlet seperti mengurus anaknya sendiri. Nah ini menarik. Bagaimana atlet merasa menjadi anak? Saya yakin ini menjadi seorang ibu yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, keibuan keolahragaan ini sangat penting. Keolahragaan yang dibangun dari rasa kasih sayang, dari
rasa keikhlasan dan juga seperti anaknya sendiri, saya yakin, saya jamin bukan olahraga besok Kota Cirebon jangan-jangan akan melesat. Nah, pertanyaan berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, kita mewakili ya. Selain kiat-kiat Ibu, sepertinya ada atlet-atlet katanya sih di Kota Cirebon itu yang menurut kacamata orang banyak ada yang pindah sementara ini. Tapi setelah saya pelajari bukan pindah. Belum tahu harus kepada siapa bertanya. Nah, kira-kira dengan penyampaian tadi Pak Ketua Umum, ya saya mah sekarang bukan Ketua Umum Ibu. Saya mah host, kata orang bilang itu ya. Host itu apa? Tukang memberikan ghost gitu loh. Saya tidak tahu ghost itu. Nah, bagaimana kiat-kiat Ibu yang akan dilakukan dalam rangka menarik kembali atau mencerminkan bahwa pembinaan prestasi itu tidak boleh berhenti, katanya kan begitu tadi. Silakan Ibu kalau boleh berpandangan. Terima kasih Pak. Ya memang yang pertama adalah komunikasi. Ya. Ya, kita akan ajak siapapun yang memang mempunyai permasalahan di situ, ya kita akan ajak komunikasi, utamanya adalah atletnya dan yang menaungi cabur. Ada persoalan apa? Kemudian kita akan melihat regulasinya. Ya. Pada saat kita terbentur kepada satu regulasi di mana atlet tersebut kepindahannya belum sesuai, tentu akan kita ajak bicara. Dan kita tetap akan koordinasi dengan di atas kita, ada Pemprov, ada Koni Jabar. Seperti apa sih seharusnya? Karena saya tetap tidak akan pernah mengorbankan atlet pembinaan yang akan kita lakukan. Tetap muaranya bagaimana atlet ini bisa bermain di setiap event yang diselenggarakan baik daerah, provinsi maupun nasional. Kita akan upayakan mereka itu tetap bermain. Seperti apa polanya bermain? Apakah untuk Cirebon, untuk daerah lain? Sepanjang itu untuk Jawa Barat, kita akan support. Ya, itulah bedanya ya saudara-saudara sekalian. Jadi Bu Wati mengatakan atlet asal Kota Cirebon dimanapun juga berada tetap harus melaksanakan pembinaan prestasi atas nama Kota Cirebon atau nama kota yang lain, tetapi yang jelas harus berprestasi. Aturan mengatakan bahwa dimanapun atlet tidak boleh terhenti dalam pembinaan prestasi. Ini bagian penting harus diingat nih cabur-cabur ini. Ini agak beda ini Ibu Ketua ini ya. Tidak melulu ingin di tempatnya sendiri, tapi insya Allah regulasi ada yang mendukung ke arah sana. Saya yakin ini harus didengar oleh atlet-atlet dimanapun berada yang berasal dari Kota Cirebon bahwa saudara-saudara sekalian diberikan peluang yang sedemikian rupa. Sok lamun aruih maka kota, aruih ke kabupaten masing-masing, ini bagian penting. Yang jelas Bu Wati sudah mendeklar ya. Bagian dari kompromi kita. Bagian dari kompromi keolahragaan. Bu Wati, ya, saya selaku teman-teman di pelaku olahraga kok sangat senang ya mendengar ucapan Ibu seperti itu. Mudah-mudahan ini jadi vitamin dari atlet-atlet kita semua. Dan yang terakhir, ini COVID loh. Bahwa COVID tadi sudah diselenggarakan secara aturan itu cukup clear, dan saya juga terima kasih kepada Ibu sebagai Ketua Umum. Saya balik lagi kepada pembicara dalam rangka membicarakan sesuatu ini ya. Ya bagaimanapun juga Ibu, olahraga ini harus menjadi sporting bagi aspek yang lain. Tadi saya berbicara dengan Pak Wali Kota bahwa Stadion 5 akan menjadi bagian penting dalam pembinaan olahraga plus kegiatan-kegiatan di aspek lain, ada ekonomi, ada hutan kota, kemudian ada sport tourism ataupun rekreasi. Nah, kiat-kiat yang akan Ibu perankan dalam rangka mewujudkan keinginan Pak Wali Kota, kira-kira seperti apa Bu ya? Ya, sesuai dengan komitmen kita adalah memberikan kontribusi sebanyak-banyaknya kepada pemerintah Kota Cirebon, yang dalam hal ini sedang berusaha untuk meningkatkan perekonomiannya, ya, terutama dari kami yang bisa kami lakukan adalah dari sektor olahraga dan pariwisata. Sehingga bagaimana industri olahraga melalui olahraga prestasi yang kita bina ini bisa sinergi dengan dinasnya KUKP, industri olahraga yang kita bina ini bisa mendongkrak perekonomian dengan cara event. Tanpa event mana mungkin ada hal-hal yang bisa kita lakukan, karena dengan adanya event mendatangkan
kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di Kota Cirebon. Tentunya ini akan mendatangkan banyak pihak, 27 kota kabupaten yang ada di yang ada di Jawa Barat ya, yang dipilih oleh KONI Jawa Barat untuk kita bisa selenggarakan 6 cabur. Tentunya ini akan kita manfaatkan sebaik-baiknya sebagai bentuk kontribusi KONI kepada pemerintah Kota Cirebon, memberikan peluang menaikkan pariwisata di Kota Cirebon. Nah, Bapak dan Ibu, khususnya pelaku olahraga, apa yang disampaikan oleh beliau tadi betul-betul bagian penting hari ini ke depan. Bukan hanya melulu prestasi olahraga, tetapi ada kiat-kiat tertentu. Saya juga jadi ikut-ikutan yang berpikir bagaimana komunikasi olahraga dengan komunikasi kepentingan rakyat, Ibu ya. Saya terima kasih pada Ibu. Dan yang terakhir, Ibu, ini kan Ibu pasti kepingin menaikkan peringkat, Ibu ya. Masa COVID seperti apa, Ibu juga cukup paham. Bahkan saudara-saudara sekalian, Ibu pernah kena positif loh. Jadi Ibu ini juga luar biasa tahu persis cara menghadapi COVID ini. Ya, mudah-mudahan kita tidak terlibat, tapi kita dengarkan kiat-kiat yang dilakukan Ibu. Kalau boleh Ibu, apa sih kiat-kiat Ibu untuk mengembalikan kembali stamina Ibu sehingga mampu memimpin keolahragaan dari masa yang cukup kurang enak kemarin ya. Ini mohon maaf ini kalau boleh Ibu berbagi testimoni lah Pak Sarah. Silakan Ibu. Siap. Terima kasih. Yang pertama saya mengucapkan syukur alhamdulillah bisa melewati masa isolasi kemarin yang sungguh luar biasa Pak. Satu pengalaman yang jangan sampai terjadi kepada teman-teman yang lain. Jangan sampai terjadi ya. Untuk itu mari kita sama-sama menjaga segala protokol kesehatan yang memang didengungkan selalu dan itu harus kita penuhi benar-benar. Tetapi pengalaman yang kemarin barangkali bermanfaat. Yang pertama adalah pada saat kita mendapat kabar bahwa kita positif, ya tentu manusiawi kalau kita kaget. Kaget karena harus apa? Karena katanya COVID nggak ada obatnya, ya kan? Sehingga yang pertama adalah mengikuti saran. Ya, kalau kita memang kebetulan mempunyai riwayat sakit sehingga rujukannya adalah harus dirawat, yaitu harus dirawat. Karena kalau yang OTG kan kita kalau di Kota Cirebon ada tempatnya Pak untuk isolasi di hotel yang sudah ditentukan oleh pemerintah Cirebon. Tapi kalau saya kemarin karena ada terdeteksi sakit, ada demam, ya, yang harus diobati dulu secara medis. Jadi saya harus ke rumah sakit. Di sana saya mendapatkan pelayanan medis yang alhamdulillah bisa. Nah, jadi saya diatasi dulu tekanan darahnya, di ronsen, di scan, sehingga semua komponen yang menjadi pendukung COVID ini itu harus diatasi. Ya, jadi obat-obatan yang diberikan adalah obat-obatan berdasarkan observasi yang dilakukan oleh hasil observasi dokter ya. Mereka memberikan obat-obatan, tapi itu bukan obat COVID, tetapi obat untuk mengatasi persoalan sakitnya kita. Kalau kita tensi tinggi ya berarti diobatin tensinya. Kalau kita kemudian ada mual, diobatin mualnya. Dari sisi medis itu yang dilakukan oleh rumah sakit. Tetapi harus ada inisiatif dari kita, bagaimana supaya obat-obatan itu bisa bereaksi secara optimal ya. Ya, itu kitanya harus ada dulu amunisi di dalam tubuh kita. Itu amunisi itu apa tuh? Ya, karena kalau obat-obatan, suplemen itu hanya sebagai alat masak. Supaya bisa memasak harus ada bahannya. Bahan itulah adalah makanan yang kita cerna. Jadi makanan yang diberikan oleh rumah sakit harus dikonsumsi, jangan nggak enak dan sebagainya, karena itu adalah bagian untuk mengobati sakit kita. Ya, kemudian ditambah dengan makanan-makanan lain, ya, agar apa? Hasil swab berikut jadi bagus, jadi negatif, karena stamina kita sudah kita penuhi. Jadi keyakinan tadi itu ya Bu yang timbul. Cara medis kita obati, kemudian medis, yang kedua kita berikan ke rumah sakit. Silakan rumah sakit obatin saya. Maksimal keyakinan kita akan sembuh itu tinggi ya. Sendiri supaya obat itu benar-benar bisa efektif. Bagaimana? Nah, saya mendapatkan itu dari dokter. Ya, dokter bilang
kalau vitamin dan obat-obatan itu mau bereaksi, makan dulu yang benar. Nggak mungkin itu suplemen dan obat-obatan itu bisa bereaksi di dalam kalau tidak ada makanan yang bisa diolah kosong gitu kan. Jadi kita juga harus punya niatan untuk sembuh, sehingga konsumsi apa yang memang diberikan oleh rumah sakit ataupun keluarga kita. Ya kitanya juga harus apa yang doyan kita datangkan. Ya jadi harus curi-curi start untuk pagi supaya suplemen bisa masuk sebelum obat, karena obat itu kan masuknya jam-jam 7:30, 8. Ya, kita habis subuh kita bisa curi start dengan makan pisang, makan buah. Penguatan dulu ya. Supaya suplemen yang kita bawa, yang kita butuhkan, kan ada tuh suplemen-suplemen tambahan di luar obat dokter. Ya, yang menjadi keyakinan kita bahwa itu adalah menjadi penyembuh COVID. Kita minum. Nah, pada saat 7:30 makanan rumah sakit datang, makan yang sudah dimakan untuk bisa minum obat dokternya yang jumlahnya luar biasa. Terima kasih Ibu, rasa-rasanya kita sudah berbicara mulai dari kiat-kiat Ibu sebagai Ketua KONI Kota Cirebon sampai ke masalah menangani COVID. Ibu, ini bagian kami yang sangat berharga. Mudah-mudahan saudara sekalian, para atlet, para pelopor olahraga dimanapun juga berada, saya kira ini harus kita menjadi bagian penting untuk mendengarkan apa yang disampaikan Ibu Wati. Sekali lagi Ibu, terima kasih. Saya terima kasih dari Gelora Prestasi Jawa Barat. Jabar juara, kudu menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.